terakhir bangsa Indonesia selalu disibukkan dengan urusan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang merupakan salah satu impact dari krisis energi global. Ya, krisis energi yang tentu tak bisa terbantahkan di negeri yang kaya akan kandungan sumber energinya. Kebijakan pemerintah yang mengikuti harga minyak dunia ikut menyeret harga BBM di tanah air harus fluktuatif dan membebankan anggaran subsidi negara. Lagi-lagi, kita belum mampu berdikari di sektor ini di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah panas bumi. Indonesia sendiri tercatat dalam daftar 9 negara penghasil panas bumi terbesar di dunia dengan potensi energi sebesar 97,8 juta kubik yang cukup untuk digunakan secara nasional selama 68 tahun ke depan. Jika bisa dimanfaatkan dengan baik dan seiring dengan kebijakan pemerintah yang mengonversi minyak tanah ke gas, maka bisa dipastikan kita tidak akan lagi bergantung pada bahan bakar minyak yang terus saja meroket harganya. Kini, bangsa hanya tinggal menunggu niat serius pemerintah yang harus menyiapkan jaringan infrastruktur sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan nasional dan juga dapat benar-benar berdikari serta juga merdeka dalam sektor energi. Baik pemirsa, kita sudah memasuki untuk tema yang kedua di Perempuan Indonesia Bicara, dan mungkin tadi sudah menyaksikan informasinya terkait dengan merdeka untuk energi, ya. Kalau mungkin bisa ditanda tanya, kalau Mbak Dewi bilangnya kita belum merdeka sebenarnya. Terjajah justru ya? Justru dijajah ternyata Indonesia untuk energi. Dan sudah hadir di sini narasumber kita selain Mbak Dewi Aryani juga ada Ibu Nini Rina Herdianita yang pakar geotermal, ya, sudah hadir bersama kita. Apa kabar Ibu? Selamat siang. Baik, selamat siang. Merdeka untuk Indonesia, tapi belum untuk energi seperti itu. Ya, Ibu Rina mungkin bisa menceritakan ternyata bagaimana sih sebenarnya kondisi di Indonesia ini terkait dengan energi geotermal ini sendiri. Oke. Selama ini kan di Indonesia energi, prioritas energi itu kan dipenuhi oleh minyak bumi dan gas. Kemudian energi fosil lah. Kemudian sekarang sudah mengarah ke batu bara. Nah, ini adalah energi fosil, ini adalah energi yang tidak bisa kita perbarui. Artinya jadi masa akan habis gitu ya, Bu? Artinya lama kelamaan akan habis. Contohnya migas saja sekarang sudah mulai menipis cadangan kita. Mungkin 10 tahun ke depan kita sudah tidak punya minyak dan gas bumi lagi. 10 tahun ke depan? 10 tahun. Nah, mungkin salah satu yang menjadi alternatif itu geotermal gitu ya, Bu, ya, atau panas bumi ya kita. Ya, salah satunya adalah energi baru dan terbarukan. Saya lebih senang menyebutnya adalah energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan. Apa aja yang sudah dilakukan gitu dengan pemanfaatan dari energi yang baru dan terbarukan ini, khususnya panas bumi? Jadi salah satunya energi bisa baru mengantisipasi 10 tahun ke depan itu tadi ya. Jadi kalau energi baru terbarukan itu salah satunya adalah geotermal. Dan Indonesia sendiri sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk energi ini. Kita terhitungnya adalah 29 gigawatt, artinya 29.000 megawatt seluruh Indonesia. Jadi tersebar dari Sumatera, ujung Sumatera sampai ke Jawa, Nusa Tenggara, kemudian ke Maluku dan Irian Jaya. Itu ada 29.000 megawatt. Jadi potensinya sangat besar, dan kita kenal energi geotermal ini karena baru terbarukan, jadi selalu sustain. Itu isu yang kedua. Isu ketiganya adalah energi ini ramah lingkungan. Jadi emisi gas CO2-nya sangat tinggi juga ya. Sangat rendah justru. Oh, sangat rendah. Iya, sangat rendah. Jadi kalau sampai saat ini sudah seberapa besar ya dimanfaatkan, Bu? Dari 29.000 megawatt itu hanya sekitar 1.200 megawatt. Di bawah 1%. Di bawah 1% ya. Yang sudah dimanfaatkan. Nah, kalau Mbak Dewi sendiri melihatnya bagaimana ini, Mbak Dewi, dengan adanya energi Seru ya bicara energi itu. Jadi justru salah satu sektor yang harusnya menjadi leading sektor di dalam pembuatan kebijakan yang lain justru sedang terbelenggu gitu ya. Jadi kita harus memerdekakan ini dulu gitu. Artinya semua potensi sumber alam kita, sumber energi kita harus dikelola dengan baik dan berdasarkan konstitusi yang berlaku. Saya rasa
banyak sekali overlapping kebijakan perundang-undangan di bidang energi yang harus diperbarui lagi, diperbaiki ya, direvisi, dan mungkin ada yang tidak perlu ya kita hilangkan saja gitu kan, tapi ada yang perlu harus kita masukkan. Nah, mengenai energi baru terbarukan, saya sepakat dengan Bu Rina tadi bahwa memang belasan tahun ke depan itu energi fosil itu akan habis. Minyak terutama ya. Kalau gas kita masih punya potensi yang besar, hanya peruntukannya harus kita kelola lebih baik lagi. Salah satunya yang harus dilakukan pemerintah dan sekarang masih mandek 2 tahun terakhir ini adalah renegosiasi kontrak karya untuk gas. Ya. Itu banyak sekali yang diekspor ya kan, dan lain sebagainya, itu harus renegosiasi lagi. Kemudian satu lagi yang energi fosil atau tidak terbarukan adalah batu bara. Kita punya potensi batu bara yang cukup besar, 15 besar di seluruh dunia kita punya potensi batu bara. Hanya saja pemanfaatannya masih kurang karena kita tidak punya teknologi yang cukup canggih. Tapi saya mendengar dari pemerintah melalui PLN juga akan memberlakukan gasanisasi, artinya memanfaatkan batu bara kalori rendah menjadi sumber energi untuk power plant. Itu saya rasa bagus. Tapi ke depan saya ingin pemerintah mendudukkan lagi bahwa energi itu sebagai faktor utama fondasi pembangunan ke depan. Artinya apa? Energi kita harus sustainable seperti yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi. Nah, kalau kita hanya fokus kepada energi fosil yang tidak terbarukan, sustainability bidang energi nggak akan pernah tercapai. Nah, kalau ini tidak tercapai, proses pembangunan ke depan akan hanya mimpi gitu kan. Nah, jadi yang tidak merdeka nanti malah kita semua gitu kan. Kita makin gitu, betul. Jadi kita harusnya bisa memanfaatkan sumber daya alam kita dengan baik. Kita punya sumber daya manusia yang cerdas juga banyak sekali. Kita punya sumber daya pasar yang luar biasa karena Indonesia negara dengan penduduk terbesar keempat, ya kan. Tapi yang kita tidak punya adalah teknologi, knowledge, dan mental. Nah, itu kita kembali lagi mental ya. Kembali lagi ngomongin mental. Ya, oke, kita katakan di situ dulu ada knowledge dan juga mental. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut dengan Ibu Rina juga, dan tentunya di Perempuan Indonesia Bicara sesaat lagi.